dengan nomor peserta 2015-023-77880. NIM saya 220126054 akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Oke, selamat pagi menjelang siang. Semoga tetap semangat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Baik. Sebelum memulai, marilah berdoa. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu akan cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke. Abdul, Alia, Elisa, Evi, Feli, Guntur, Hafidullah, Iksan, Kartiman, Kotrul Amri, Leman, Kusnadi, Lucy, M. Rafli, Marsi, Muhammad Falah, M. Rafiudin, Mulyana, Nadia, Pardi, Reva, Saarah, Sanati, Saprudin, Sardi, Sika, Siti Aisyah, nggak ada, Siti Kodaria, Sulfiani, Sumani, Umlia, Uyun, Wiwin, M. Adrian. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir hari ini. Kalau memang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan dipimpin oleh Kodaria ke depan. Silakan anak-anakku berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Siap ya? Oke, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kita ice breaking dulu karena sudah siang, biar kalian lebih semangat lagi ya. Masih inget nggak? Ya, tepuk sejarah aja ya. Oke, tepuk sejarah ya. Kalau bilang ibu, tepuk sejarah, sejarah gitu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tepuk sejarah. Materi tentang Kerajaan Samudra Pasai kita akan kilas balik dulu pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang Kerajaan Banten. Silakan, siapa yang tahu tentang Kerajaan Banten? Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Ada kalimat motivasi, dengan belajar kita bisa mengubah dunia.
Bahkan jikalau tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi suksesnya kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Makanya kalian tetap semangat belajar ya. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis tentang perkembangan kehidupan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan penalaran dalam bentuk-bentuk tulisan nilai-nilai unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Oke, sekarang Ibu tanya dulu ya, sebelum kita lanjut untuk berdiskusi untuk materi selanjutnya. Oke, Ibu tanya dulu. Jelaskan perkembangan atau jelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai. Silakan. Iya, Sumani, silakan. Kehidupan politik Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Farid sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1245 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Polandia atau Itali di tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Oke, tepuk tangan untuk Sumani. Nah, sekarang yang kerajaan Aceh, coba siapa yang mau? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ya siapa yang mau menjelaskan dulu nih? Apa sih? Siapa yang tahu? Kerajaan Aceh? Ya silakan, Raffi. Ya, sekarang ini ada tugas kelompok ya. Oke? Ya, sekarang kalian di situ ada tugas yang Ibu berikan, LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya. Setiap kelompok nanti menganalisis tugasnya masing-masing. Ya, oke, sebelum lanjut ke tugas, ini ada video yang harus kalian simak. Diperhatikan dulu videonya. Ya. Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Ya, indikatornya. Yang pertama, mengidentifikasi kehidupan politik ekonomi kerajaan yang bercorak Islam. Yang kedua, mengidentifikasi ekonomi peninggalan budaya pada masa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Yang ketiga, menyajikan dalam bentuk tulisan tentang perkembangan kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan Islam di Sumatera dan berfokus kepada dua kerajaan besar dan Malik As-Soleh. Ya, ini salah satu peninggalan penting ya yang menandakan masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian ada nisan Sultanah Narasian. Oh, berarti ada sultanah juga ya, ada raja perempuannya ya, ratu ya. Kemudian ada makam Sultan Muhammad Malik Az-Zohir. Ya, makamnya sangat elegan ya, sangat keren bangunannya. Bangunan makamnya.
Oke teman-teman, saya masuk ke kerajaan selanjutnya di wilayah Aceh yang sangat legendaris dan dianggap salah satu kerajaan terkuat ya di Nusantara pada masanya, yaitu Kerajaan Aceh. Nah ini wajahnya nih bukan, ya nanti kita bahas ya. Secara geografis, gerakan Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mogoyet Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai ke Sumatera Timur, dan peletak dasar kebesaran Aceh ialah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Raja-rajanya, yang pertama Sultan Ali Muhammad Shah. Kerajaan mempunyai sebuah wilayah yang mencakup Banda Aceh. Ya, kerajaannya pada masa beliau memiliki wilayah mencakup Banda Aceh, Aceh yang begitu besar. Kerajaan Aceh dapat meluas ke beberapa daerah di Sumatera Utara, yaitu daerah Daya dan Pasai. Sultan Ali telah menyerang pada posisi Portugis di bagian Malaka dan dapat menaklukkan kerajaan Aru. Ya, ini wajahnya bukan wajah Sultan Ali Mubarak Shah, ya, ini wajah Sultan terakhir Aceh. Nah, kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Kerajaan ini, ya, raja ini ya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Jadi kalian sudah menyaksikan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, menganalisis ya. Dianalisis kelompok pertama tentang latar belakang berdirinya Samudra Pasai dan Aceh, kelompok pertama. Kelompok 2, politik dan pemerintahan. Kelompok 3, kehidupan ekonomi. Kelompok 4, sosial budaya. Kelompok 5, runtuhnya kerajaan. Dan yang keenam adalah peninggalan budaya. Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing, analisis, dituliskan hasil analisisnya. Mulai dari sekarang. Silakan Ibu kasih waktu selama 30 menit dari sekarang. Hasilnya di sini. Nama ininya ya. Nama rajanya aja biar cepet. Sama ini sampai mana gitu. Atau ditulis aja, mau di-shoot sama Teh Dwi, tulis. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Silakan didiskusikan. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, kalau sudah silahkan dipresentasikan hasilnya. Kelompok 1 silahkan ke depan, presentasikan hasilnya. Ya, silakan.
Sendiri aja. Sendiri apa semuanya? Silakan semuanya aja. Ya, semuanya. Sendiri. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Maura Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan Aceh ini adalah ditemukannya makam-makam raja-raja Pasai di kampung Geundong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat peruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Ayu Hoksu Mawe. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Alim Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awal kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Tamuri, kemudian menundukkan dan menyatakan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup daya berdiri Lidi. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3, silakan. Kehidupan ekonomi Samudra Pasai. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada pemerintahan Sultan Malik Al-Tohir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Batullah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Kehidupan ekonomi kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Bidang perdagangan yang maju menjadikan Aceh makin makmur. Setelah Sultan Ibrahim dapat menaklukkan petir yang kaya akan lada putih Aceh, maka bertambah makmur. Dengan kekayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Dari daerah yang ditaklukkan didatangkan lada dan emas, sehingga Aceh merupakan sumber komoditas lada dan emas. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya ya, silakan kelompok 4. Ya.
Sosial budaya merupakan analisis terhadap kondisi sosial budaya masyarakat akibat adanya suatu pembangunan ataupun aktivitas kegiatan. Analisis sosial budaya bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial dan budaya masyarakat. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, 2 kelompok lagi. Silakan kelompok 5. Ya, Kartiman. Ya, silakan. Runtuhnya kerajaan Pasai. Faktor eksternal serangan kerajaan Majapahit salah satu penyebab kehancuran kerajaan Samudra Pasai adalah serangan kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Kemajuan Samudra Pasai yang memiliki jalur perdagangan strategis di Selat Malaka membuat kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara terusik. Selain itu, invasi dari Majapahit didasarkan atas perlakuan tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri Majapahit bernama Raden Galuh Gamarencang antara 1345 sampai 1350 ketika Majapahit diperintah. Runtuhnya kerajaan Aceh. Konflik internal salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh mengalami kemunduran adalah krisis kepemimpinan setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada 1636. Kesultanan Aceh mengalami konflik internal. Konflik tersebut terjadi hingga Sultan Mahmud Syah naik tahta pada 1870. Ia memerintah hanya sebentar, yakni hingga 1874. Pada saat itu, invasi Belanda ke wilayah Kesultanan Aceh memperparah permasalahan di dalamnya. Selain itu, permasalahan di Kesultanan Aceh diperparah dengan adanya perang saudara. Salah satunya terjadi pada era kepemimpinan Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah 1795 sampai 1824. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ya. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Aceh tadi adalah dari konflik dari dalam, yaitu perang saudara antara Teuku dan Tengku ya. Oke, kelompok 6 terakhir. Ya, silakan. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Ya. 1. Makam Sultanah Nahasriah Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan makam dengan nisan yang bentuknya sangat indah. Salah satunya adalah makam Sultan Nahasriah. 2. Makam Sultan Malik Al-Saleh. 3. Lonceng Cakra Donya. 4. Ihram peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. 5. Hikayat Raja-Raja Pasai. Peninggalan Kerajaan Aceh. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. 2. Taman Sari Gonangan. 3. Benteng Indrapatra. 4. Meriam Kesultanan Aceh. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. 6. Uang Kerajaan Aceh. 7. Hikayat Aceh berupa karya sastra. Oke, terima kasih kelompok 6. Ya. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Oke. Kesimpulannya apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya Kerajaan Aceh dan Samudra Pasai. Coba kelompok 1 kesimpulannya. Ya, dari materi ini ya sama-sama terletak di Pulau Sumatera ya. Kemudian juga menjadi apa? Ya, menjadi apa pusat perdagangan di Sumatera ya. Oke. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Oke. Ya, silakan ada yang mau bertanya?
Silakan, ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Kenapa kerajaan Islam hanya ada di Pulau Sumatera? Apakah ada di Pulau Jawa? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Rafli? Silakan. Kenapa kerajaan Islam itu hanya ada di Sumatera, bukan hanya di Sumatera? Kenapa ada nggak di Pulau Jawa kerajaan Islam itu? Ada. Ya, kalau ada, coba sebutkan kerajaan apa? Ya, ada nggak? Kerajaan di Jawa ada nggak sih yang bercorak Islam? Ada. Coba sebutkan apa saja. Ya, kerajaan. Terus, apa lagi? Ya. Kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Tadi Banten udah. Ya. Cirebon, apalagi? Demak. Hah? Terus? Giri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Ya. Sekarang ada kuisis ya. Silahkan kalian bisa bergabung. Kodenya ini ya. Ini ya kodenya. Kodenya apa? Udah siap. Masih? Sudah ya, siap?
Pak Ganteng sama Kajal Racing. Siapa tuh Kajal Racing? Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Untuk selanjutnya pembelajaran minggu depan adalah masih kerajaan yang ada di Nusantara, Kerajaan Ternate dan Tidore. Ya. Sekian dan terima kasih. Kita silakan dipimpin berdoa dulu. Ya. Sebelum pulang dari selesai. Ucapkan salam.